Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang SKA atau sering disebut sindrom koroner akut. Nah, teman-teman, supaya teman-teman semua tidak bertanya-tanya apa itu SKA, tetap stay ya di channel ini dari awal sampai akhir. Dan yang pasti jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Nah, jadi pengertian dari sindrom koroner akut yaitu gejala yang terjadi karena gangguan aliran darah pada pembuluh darah koroner jantung secara akut. Adapun SK itu sendiri dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama unstable angina atau UAP, yang kedua non-ST segment elevation myocardial infarction atau non-STEMI, dan yang ketiga segment elevation myocardial infarction atau STEMI. Nah, ada patofisiologi dari sindrom koroner akut itu sendiri, yaitu tanda dan gejala dari sindrom koroner akut dimulai dari plak ateroma pembuluh darah koroner yang koyak atau pecah. Nah, perubahan komposisi plak dan menutup fibrus yang semakin menipis sehingga menutupi plak tersebut. Nah, selanjutnya kejadian ini akan diikuti oleh proses agregasi trombosit dan aktivasi jalur koagulasi. Nah, sehingga trombus yang kaya akan trombosit terbentuk. Setelah itu akan terjadi pelepasan zat vasoaktif yang menyebabkan vasokonstriksi sehingga memperberat gangguan aliran darah koroner. Nah, karena aliran darah mengalami gangguan, maka akan menyebabkan berkurangnya aliran darah koroner dan akan menyebabkan iskemia miokardium. Nah, biasanya penderita sindrom koroner akut ini tidak semua mengalami koyaknya plak. Nah, ada juga yang menderita sindrom koroner akut karena obstruksi dinamis akibat spasme lokal dari arteri koronaria epikardial atau angina congenital. Nah, karena adanya penyempitan tadi pada arteriokoronaria tanpa spasme maupun trombus, nah hal itu dapat diakibatkan oleh progresi plak atau restenosis setelah intervensi koroner perkutan atau IPK. Nah, namun hal ini dapat juga disebabkan oleh beberapa faktor ekstrinsik seperti demam, anemia, tirokoksitosis, hipotensi, takikardia bagi pasien yang telah mempunyai plak aterosklerosis. Nah, adapun etiologi sindrom koroner akut itu sendiri yaitu penyebab dari sindrom koroner akut ini terletak pada penyempitan pembuluh darah jantung atau sering disebut vasokonstriksi. Nah, penyempitan yang terjadi pada pembuluh darah ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama itu karena adanya timbunan lemak atau sering disebut aterosklerosis dalam pembuluh darah sehingga disebabkan oleh karena konsumsi kolesterol yang tinggi. Nah, yang selanjutnya itu terdapat sumbatan atau sering disebut trombosis oleh sel darah yang beku atau trombus. Selanjutnya, vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah dapat terjadi karena kejang yang terus-menerus. Dan yang selanjutnya itu infeksi pada pembuluh darah. Nah, sebagai tanda dan gejala sindrom koroner akut ini yaitu nyeri dada atau rasa tidak nyaman dan tidak akan hilang meskipun dengan istirahat. Nah, juga terkadang pasien juga bisa merasa kematian akan datang. Nah, yang selanjutnya itu tanda dari kegagalan ventrikel kiri atau krapes, suara jantung S3, dan juga distres pernapasan jika infak mengenai pada bagian anterior ventrikel kiri. Dan yang selanjutnya itu takikardi muncul sebagai akibat dari stimulus simpatis, bradikardi, atau berbagai derajat AV blok sering juga terjadi pada infak miokard anterior. Adapun pemeriksaan diagnostik yang dilakukan pada sindrom koroner akut yaitu biasanya dilakukan pemeriksaan elektrokardiogram, pemeriksaan mata jantung, dan pemeriksaan foto polos dada. Dan biasa farmakologi dan terapi pada sindrom koroner akut yang golongan obat antiplatelet yang sering diberikan yaitu antiinflamasi non-steroid atau sering disebut aspirin. Yang selanjutnya penghambat reseptor T2Y atau clopidogrel, prasugrel, ticagrelol. Dan selanjutnya statin atau atorvastatin, pravastatin, dan simvastatin. Yang selanjutnya penyekat D atau atenolol, bisoprolol, carvedilol, metoprolol. Adapun terapi yang diet pada pasien sindrom koroner akut ini yaitu yang pertama itu jenis makanan yang dikonsumsi itu bervariasi. Lalu asupan energi disesuaikan untuk menghindari kelebihan berat badan. Konsumsi buah-buahan, sayuran, sereal gandum utuh, roti, ikan, terutama yang berminyak,
daging dengan rendah lemak. Dan selanjutnya, pasien hipertensi harus mengurangi asupan garam. Nah, dan pendapat kesamaan dari sindrom koroner akut itu sendiri yaitu yang pertama itu oksigenasi. Nah, oksigenasi dilakukan sampai pasien merasa stabil dengan level oksigen 2-3 liter dengan menggunakan nasal kanul. Nah, yang selanjutnya ada nitrogliserin atau NTG, yaitu dilakukan pada pasien yang tidak mengalami hipotensi. Yang selanjutnya morfin. Morfin ini dengan tujuan untuk mengurangi kecemasan dan juga untuk mengurangi rasa nyeri akibat iskemia. Yang selanjutnya aspirin. Nah, aspirin ini diberikan jika tidak ada kontraindikasi atau ulkus daster asma bronkial, yaitu dengan tujuan untuk menghambat siklooksigenasi dalam platelet dan mencegah pembentukan trombosan. Nah, yang selanjutnya itu antitrombolitik lain atau clopidogrel ticlopidin, yaitu untuk menurunkan 46% kematian vaskuler dan non-fatal infak miokard. Oke teman-teman, sekian video pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.